Demak ingin menampilkan hasil video games dari kelompok kami. Halo, aku Alisa Putri Wibowo. Halo, nama saya Askia Kasari. Halo, nama saya Alisa Putri Ramadhani. Ya. Halo, aku Nazwa Febrianti. Halo, dan nama saya Wali Kahi. Semuanya, saya pembawa acara di games kali ini. Jadi di games kali ini yaitu gamenya adalah password. Jadi saya juga menyiapkan permainan bonus yang dimana game ini itu bertujuan untuk melatih kekompakan para tim dan pengetahuan tentang kerajaan Demak. Halo semuanya, kembali lagi di game Password. Oke, jadi di game kali ini kita akan memainkan game password yang dimana ini game kata sandi. Jadi saya sebagai seorang presenter hanya menampilkan satu kata dari setiap tim. Jadi dua tim ini harus menebak tentang kata yang sudah saya siapkan. Sebelumnya, perkenalkan, ini ada tim dari Elisa dan Alicia yaitu tim biru. Hai. Dan ada Wali Askia dari tim putih. Hai, halo. Oke, sebelum memulai permainan, saya akan menjelaskan makna dari permainan ini. Jadi tujuan kita memilih games ini itu untuk memperkuat kediskusian satu sama lain. Terus juga tujuannya lebih membangun pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di dunia. Kemudian menambah wawasan tentang kerajaan-kerajaan. Menang akan mendapatkan hadiah dan tim yang kalah akan diberikan hukuman. Password. Katanya adalah silakan tim biru dimulai. Kerajaan Sriwijaya. salah. Selanjutnya tim putih. Islam. Mataram kuno. Salah. Jawa. Demak. Yeay! Satu poin untuk tim biru. Selanjutnya adalah oke, karena di babak pertama yang menang adalah tim biru. Kita akan mulai di babak kedua. Kodenya adalah password. Katanya adalah oke, kita mulai dari tim putih. Pemimpin. Prabu. Salah. Pertama, Pat Yunus. Salah. Kerajaan. Raden Fatah. Selamat kepada tim putih yang Cepet memenangkan banget. ke babak kedua. Oke, karena di babak kedua yang menang adalah tim putih. Yeay, Yeay. seneng dong. Kita akan mulai ke babak ketiga. Password katanya adalah silakan dimulai dari tim biru. Kapan? Senin. Salah. Tahun. 1959. Salah. Salah. Tim biru. Terjadi 17. Salah lagi. Lanjutnya tim putih. Bangun. 7. Salah. Masehi. 16. Salah. Bangunan. 8. Salah. Oke guys, sedih banget di babak ini gak ada yang benar sama sekali. Padahal kata yang aku kasih itu tahun pertama kali kerajaan Demak berdiri, yaitu 1457 Masehi. Sayang sekali ya guys, gak ada yang menang. Sedih banget guys. Gimana perasaan kalian setelah memainkan games ini? Yang pertama seru, tapi rada sedih juga karena di babak yang ketiga kita nggak bisa jawab sama sekali. Kalian seri loh, BTW. Harusnya kita bisa menang satu lagi, tapi kita kalah. Tanya dong begini. Ayo deh, kalian gimana kalian? Askia, seneng gak? Senang. Terus apa yang Askia dapetin dari permainan ini? Seru. Bahagia. Singkat, jelas, dan Aja loh boy. guys. Oke,
tim biru dan tim putih seri. Jadi saya nyiapin satu babak lagi, yaitu babak Pabo, pertanyaan bonus. Jadi Pabo itu pertanyaan bonus yang saya siapkan hanya satu pertanyaan saja. Jadi masing-masing tim harus rebutan nih buat ngejawab pertanyaan saya ini. Kita mulai? Siap. Oke. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Demak. Panggung biru. Kerajaan biru silakan dijelaskan. Jadi, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri pada akhir 15 abad Masehi dan juga terletak di wilayah Bintoro, tepatnya di Jawa Tengah. Dan raja pertamanya adalah Raden Patah. Ya, selamat kepada tim biru yang memenangkan babak Pabo. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yang menang akan mendapatkan hadiah dan yang kalah akan mendapatkan hukuman. Kira-kira kalian penasaran gak sih hukuman apa yang bakal didapetin sama tim putih? Sama-sama. Penasaran banget nih guys, apa ya? kira-kira? Ayo kalian tebak. Ayo. Jadi gimana nih guys? Mau saya kasih tantangannya atau kalian yang mau ngasih hukuman? Kita aja Kita kasih aja guys. kasih hukuman gak sih? Enggak, Kalian seru. setuju? Setuju. A few moments later. Wah, tadi babak itu ada 2 babak dan itu babaknya seru-seru banget kan guys. Masing-masing tim bekerja sama dengan sama-sama sangat baik dan menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kami dengan saya dan Askia akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Jadi, Kerajaan Demak didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah dan menjadi Raden Islam pertama di Jawa. Nah, Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan ulama seperti Sunan Kalijaga membantu dakwahnya. Pada masa Sultan Trenggono, Demak mencapai kejayaannya, tetapi setelah kematiannya kerajaan ini mengalami perpecahan dan reruntuhan di pada tahun 1546. Meskipun demikian, Demak meninggalkan warisan budaya dan agama Islam yang besar, salah satunya Masjid Agung Demak. Oke, itu dia penjelasan dari kami ya. Bye-bye. Oh, amat dekat tuh. Sering kali ku dengar alasan yang sering kali kau ucap. A few moments later. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan secara mungkin lebih rinci penjelasan tentang Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15. Demak sebelumnya merupakan Kedipaten Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Oke, agama resmi dari kerajaan Demak itu sendiri yaitu Islam, dan juga bahasa yang biasa mereka pakai itu bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Melayu. Dan juga Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri kekuasaan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang awal hingga pertengahan abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaan di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan kerajaan Sunda. Dengan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada tahun 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian menggantikan nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Dan kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika
Kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Tranggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik takhta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547 oleh suruhan Arya Penangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, Adipati Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, kerajaan Demak pindah kekuasaan ke anak mantu yaitu Jaka Tingkir, Kesultanan Panjang. Usul kerajaan Demak yang tidak diketahui dengan jelas. Kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang Muslim. Kemungkinan besar seorang Tionghoa yang bernama Cek Popo, anaknya mungkin adalah orang yang oleh Tom Pires dalam Suma Orientalnya disebut sebagai Pate Rodin. Cerita tradisional Mataram yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak raja terakhir Majapahit, meskipun sejarawan menyatakan bahwa ceritanya tidak dapat dipercaya. Cerita tradisional Mataram yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir, meskipun sejarawan dan menyatakan bahwa ceritanya tidak dapat dipercaya. Mereka menyimpulkan bahwa nenek moyang para penguasa Demak nampaknya merupakan seorang pendatang Muslim asal Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik dan kemudian menetap di Demak, yaitu pada masa kepemimpinan Patiunus. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan kependudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah Tranggana, berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lain seperti merebut Sunda Kelapa dari penjajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban pada tahun 1527, Madura 1528, Madiun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada 1527 sampai 1529, dan ada Kediri pada tahun 1529, dan yang terakhir adalah Malang 1529 sampai 1545. Tranggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Penarukan Situbondo dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Dengan demikian, Demak belum menyentuh wilayah kerajaan Belambangan. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai atau Sumatera yang juga menjadi menentu Raja Tranggana. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Tranggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian, hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemudian kemunduran kerajaan Demak. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Tenggeranggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, anak Tranggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai. Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedolepen yang artinya sekar gugur di sungai. Saya selaku pembawa acara di sini mengucapkan sangat berterima kasih kepada para tim yang sudah hadir dan sudah mengikuti game dengan sangat baik.
Askia semangat. Yang bener Askia. Hai semuanya. Kenapa nggak briefing dulu? Kita mulai dari tim putih. Raden Fatah.